itu akibat tidak memahami hadis dan membaca kitab-kitab sunnah secara jami', secara utuh. Kitab sunnah kan banyak. Hadis mengenai ma bainal azanain da'watun mustajabah. Antara dua azan, orang Hanafiyah kan qomatnya kayak azan, Pak. Maka hadis ini harus diterjemahkan versi Hanafiyah. Qomat itu yang disebut azan kedua. Antara dua azan ada doa yang mustajab, gitu ya. Itu kan satu hadis. Kan ada hadis lain. Nabi ditanya, wahai manakah doa yang afdol, yang mustajab? Apa kata Nabi? Fi jawfil lail, ya, sulus al-akhir, sepertiga malam terakhir. Terus kapan lagi? Ba'da kulli maktubah, setelah sholat wajib. Lo ada kok, ya, Nabi ngomong kok. Tapi Ibnu Qayyim memfatwakan bareng-bareng jamaah berdoa ba'da sholat bid'ah. Itu fatwa siapa? Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim siapa? Murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah siapa? Ya imamnya Salafi, wajar dong. Gitu. Terus apa dalil kita? Dalil kita banyak, ya. Dari semua hadis-hadis itu kemudian ada yang lebih detail. Hadis Imam Al-Hakim. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah berdoa, ya, mada'a qaumun, ya, wa ammana ba'duhum. Tidaklah berdoa satu kaum lalu diaminkan oleh kaum yang lain, illa ajabahullah, kecuali Allah pasti mengijabahnya. Hadis Imam Hakim, dan hadis ini dianggap sahih oleh beliau. Ini dalilnya kan sahih juga, ya. Terus gimana? Mereka ngotot, enggak, yang sahih ini. Nah, ini berarti enggak jami' baca hadisnya. Gitu aja, Pak. Maka orang alim itu seperti yang kita katakan tadi, Abu Ishaq Asy-Syairazi, ketika ditanya satu persoalan dia jawab dengan 40 jawaban. Jika begini maka jawaban begini, jika persoalannya berubah begini. Jadi dirubah, ada seninya. Mereka maunya boleh, tidak boleh. Jadi ketika saya memberikan opsi-opsi begini dianggap nggak tegas, ya nggak apa-apalah, kita nggak beramal untuk mereka kok, kita beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup, apa lagi? Kita kalau dibilang itu kan awam nih, kita nggak bisa kasih opsi jawaban itu 1, 2, 3, 4. Kita diam aja terus cuma masing-masing aja lah. Bagus, gitu. Antum kalau diam nggak debat, ahsan, ya. Kenapa? Karena orang ketika berdebat, walaupun dia benar, akan ada kekerasan hati bah muncul. Walaupun antum benar. Saya nih, misalnya saya tahu dalilnya, misal, kan nggak semua dalil juga saya tahu. Saya mau ngasih dalil, antum mau ngasih dalil, antum wahabinya misalnya, ya, saya layanin terus sampai kalah. Tetap saja walaupun saya benar, ada perasaan di sini sombong, ada perasaan benar. Nah ini bahaya, Pak. Maka jidal yang diperbolehkan, jidal yang ingin mempertahankan kebenaran, supaya yang lain tidak terbawa, bukan ingin merasa benar. Inilah kalam Imam Syafi'i, tidaklah aku berdebat kecuali aku ingin mendapatkan kebenaran dari orang lain. Jadi Imam Syafi'i itu kalau debat nggak mesti menang. Apa kata beliau? Saya kalau mendebat orang pintar pasti dia kalah, tapi kalau mendebat orang jahil pasti saya kalah. Jadi antum mau bawa 1000 dalil sama mereka nggak akan diterima, karena diksi-diksinya begitu, ya. Diksinya begitu, Pak. Yang tidak menghormati Ibnu Taimiyah berarti jahil. Jadi kita udah dituduh jahil duluan. Yang membagi bid'ah menjadi lebih dari satu berarti dia lebih pintar dari Rasulullah. Jadi diksinya udah didoktrin. Padahal tanya balik, mana dalilnya bahwa yang mengatakan lebih itu lebih pintar dari Rasulullah? Bingungan juga mereka. Jadi nggak usah pakai dalil. Kadang kalau ngomong sama mereka, Pak, mainin aja kalamnya dia. Ya. Assalamualaikum Buya, mohon dijelaskan asbabul wurud kullu bid'atin dolalah, yang menjadikan kekhususan makna hadis ini. Itu Nabi sedang berkhutbah. Ketika Nabi berkhutbah, Nabi mengatakan sebuah kalam, ya, khairul hadi hadi Muhammad, ya,
sebaik hidayah adalah hidayah Muhammad, ya. Sebaik-baik kalam adalah kalamullah, ya. Iyyakum muhdatsatil umur, jauh-jauhlah kamu dari perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, sampai akhir hadis. Lalu setelah itu Nabi ganti topik, udah nggak ada kaitannya. Jadi hadis itu ada topiknya, 3 topik. Pertama tentang menyatakan hidayah kalam, yang kedua mengenai bid'ah, yang ketiga persoalan lain, masuk ke bab muamalat. Jadi hadis ini Nabi sampaikan di salah satu khutbahnya. Bid'ahnya Salafi apa? Setiap kali mulai khutbah memulai kalamnya dengan kalam itu, ya kan? Benar nggak? Itu menurut saya bid'ah juga. Nabi nggak selalu khutbah dengan kalam itu kok. Katanya kalau Nabi tidak melakukan selalu, kita nggak boleh melakukan selalu. Kenapa ente setiap mulai khutbah mulai dengan kalimat itu? Ya, ini kan lucu ya. Jadi itu hadisnya Nabi sedang berbicara dalam khutbah. Begitu asbabul wurudnya. Wallahu ta'ala alam. Apakah di kalangan Wahabi ada muftinya? Ada. Mereka buat, ada juga namanya apa namanya ya, Hay'ah Kibar Ulama gitu kalau nggak salah. Itu ada di Saudi. Jadi mereka juga punya lembaga fatwa. Nah inilah lucunya Pak, di Saudi itu nggak bisa kita ngomong begini tentang agama. Ada seorang imam Masjidil Haram, beliau agak longgar masalah hukum musik, langsung dipecat dari imam masjid. Gimana tuh ya? Ntar saya dituduh lagi ente menghalalkan semua. Enggak, ini ulamanya yang banyak. Nanti mereka bawa nama 4 mazhab. Jadi ada salah satu ustadz di Indonesia, ketika masalah musik dia tumben-tumben bawa 4 imam ya. Bukannya tadi kita nggak boleh taklid mazhab, sekarang dia bawa 4 mazhab mengharamkan musik ya. Yang dia nukil cuma imam yang cocok sama dia. Imam kan banyak. Imam Ghazali memberikan 2 pendapat mengenai musik, jadi bukan 1 kaul. Imam Surawardi mengatakan 2. Jadi mereka memberikan opsi, haram jika begini, halal jika begini. Kita juga sama, kita mengatakan musik haram jika begini, halal jika begini. Ada penjelasannya nanti ya. Jadi mereka punya muftinya. Tapi muftinya ada yang resmi, ada yang nggak resmi. Kayak Syekh Albani itu nggak resmi. Salah satu fatwa Syekh Albani apa? Haram sholat di masjid yang ada kuburnya. Maka dia nggak mau lagi sholat di Masjid Nabawi, Pak. Bahkan memfatwakan keluarkan kubur Nabi dari masjid. Itu sebabnya Syekh Albani nggak lama di Madinah, 3 tahun doang. Ulama Wahabinya sendiri nggak sepakat Pak sama Albani ya. Apalagi fatwa Syekh Albani membid'ahkan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Di sini berapa tarawihnya? Masih? Wah mantap ya, terusin Pak itu. Kapan lagi kita bertahan kan? Kata Syekh Albani berapa? Mesti 11. Lebih dari 11 sama dengan menambahkan sholat-sholat yang lain menjadi 5 rakaat. Waduh gawat tuh ya. Jadi dia berfatwa sesuka-suka isi perutnya. Ditanya mengenai persoalan orang-orang yang sedang di Palestina, orang Islam di Palestina, apa kata dia? Nggak apa-apa, keluar aja. Jadi orang-orang Islam di Palestina keluar aja, cari tempat yang lain. Jadi nggak disuruh jihad sama dia Pak. Inilah lucu-lucunya ya Syekh Albani. Dan dia memfatwakan macam-macam hal, masuk nanti masalah tasbih. Oke? Bagaimana mereka menanggapi ayat mutasyabihat? Nah, kita sudah dibahas di awal mengenai tentang takwil, ya, mengenai tentang perbedaan mereka dengan Asy'ariyah. Ayat mutasyabihat mengenai sifat-sifat Allah. Ulama Wahabi tidak meyakini ada ayat mutasyabihat. Itulah pendapat Ibnu Taimiyah. Semua ayat itu disebut muhkamat. Maka istiwa itu tidak disebut mutasyabihat. Istiwa yang duduk, selesai. Allah di langit, nggak ada boleh pertanyaan lagi gitu. Tapi sebenarnya mereka sebagian itu membatasi diri bahwa maksudnya istiwa beda dengan istiwa yang kita bayangkan, masih oke. Tapi kalau sudah bilang duduk, kita nggak ada ampun Pak, kita kritisi
Apalagi mereka mengatakan Allah duduk di atas aras dengan zatnya. Nah, ini akibat karena mereka tidak meyakini ada ayat yang mutasyabihat, ya. Oke, fadhal. Ibu ada satu lagi dari Ibu sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Oh, nggak ada, Ustaz. Udah ya. Nah, kalau disimpulkan ada dua hal. Pertama tentang fatwa. Jadi fatwa itu tidak boleh sembarangan, dia ada perangkat-perangkatnya. Maka haram seseorang berfatwa jika tidak menguasai perangkat-perangkatnya itu. Perangkatnya ini yang disebut keilmuan. Dan yang kedua, hati-hati ketika bahas bid'ah. Nah, Salafi seperti yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah sangat menggampangkan fatwa sampai orang-orang yang baru ngaji Salafi pun sudah mulai berfatwa, bahkan nyalahin kita yang sudah lama ngaji, dan kita sampai sekarang nggak berani berfatwa. Ya, mereka berani fatwa. Apalagi dalam persoalan bid'ah, anak-anak yang baru ngaji pun di kalangan mereka berani mengatakan Kiai anu bid'ah, ya, Kiai anu sesat. Nah, ini musibah, maka disebut oleh beliau di depannya fawdha, ya. Ini musibah besar yang harus kita tangani, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita, keluarga, anak-anak kita terjaga dari musibah ini, musibah sempitnya pemahaman. Nauzubillah min dzalik wa nasallallahu alaihi wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan kami keselamatan di dunia dan akhirat. Berikan kelaman hati dalam diri kami. Allahumma rzuqna salamatas sadar, berikan kami keselamatan hati. Buang dari dalam kolbu kami kebencian, buang dari kolbu kami merasa paling benar. Matikan kami ya Rabb dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.